Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menggegerkan. Inilah fakta yang akan terungkap, yang akan membuat kamu terkejut. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini apakah yang terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada resilience. Wow, ada Nine of Lightning. Kita coba susun dulu ya. Di sini ada kartu Rabbit. Nah, ini ada kartu Death. Nah, kita iring-iring aja ya. Rabbit, kematian, ini terlahir kembali. Seperti take up space. Nah, di Emperor di sini. Secret, Curiosity. Nah, ini. Jadi kartu kamu ini kita susun. Jadi biar benar-benar kita menemukan sebuah cerita di sini, alur cerita untuk kabar yang akan mengejutkan kamu, bahkan membuat mata kamu berkaca-kaca di sini. Nah, di sini kita coba lihat ya, dari kartu Resilient ini sebenarnya ada Nine Lightning. Itu sebenarnya ada kegigihan dalam diri kamu ya. Ada sebuah kemampuan, ada sebuah power, kekuatan gitu loh dalam diri kamu, yang mana kamu juga tidak menyadari kok bisa tiba-tiba aku sekuat ini ya, kok tiba-tiba aku sehebat ini ya. Nah, di situ kamu kayak ngerasa ada perubahan yang benar-benar signifikan dalam hidup kamu. Kenapa? Karena di sini aku merasakan bahwasanya di kartu Death ini ya, kartu ini sebenarnya menggambarkan adanya sebuah transformasi dalam hidup kamu, atau mengakhiri kayak suatu siklus fase baru mungkin akan tercipta di sini, apalagi di sini ada Rabbit, dan fase yang lalu akan berakhir di sini ya. Jadi sebenarnya ini adalah tanda bahwa dalam hidup kamu itu akan ada perubahan, baik dari pola pikir kamu, baik dari situasi kamu, situasi hidup kamu ya, atau mungkin tentang suatu hubungan cinta. Nah, di sini kamu itu harus benar-benar bisa memberi ruang untuk pertumbuhan dan pembaruan dalam diri kamu ataupun kehidupan kamu ya. Karena di sini ada kegigihan. Akhirnya disinilah yang membuat kamu akhirnya merasakan adanya sebuah kabar, dan ini mengejutkan. Tiba-tiba ya, mungkin segala sesuatu yang terjadi, mungkin kamu mengakhiri sebuah pekerjaan, kamu mengakhiri sebuah hubungan, ternyata itu bukanlah suatu hal yang sudah berakhir dalam hidup kamu, tapi adalah sebuah awal baru gitu loh ya. Jadi kita harus bisa pahami, jangan merasa oh kartu Death ini untuk aku gitu ya, kok muncul sih di zodiak aku. Padahal ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang menyeramkan ya sebenarnya. Jadi ini juga menggambarkan bahwasanya kabar mengejutkan buat kamu itu ya, terjadinya sebuah peristiwa besar yang mengubah hidup kamu secara signifikan ya. Bisa jadi sulit di awal ya, karena di sini butuh kegigihan, sulit di awal. Tetapi ya, seringkali ini akan membawa ke arah yang lebih baik. Karena tidak ada yang mudah di dunia ini gitu loh. Mendapatkan cinta juga sulit, mendapatkan pekerjaan juga sulit gitu ya. Jadi ya, intinya kita ingat aja, dari simbol kematian ini sebenarnya adalah ada kesempatan baru. Karena di kartu berikutnya ini ada Rabbit. Ini kartunya secara acak loh saya turunkan. Nah, ini benar-benar kartu kami itu kayak luar biasa. Jadi kamu harus ingat. Jadi jangan kamu terfokus kepada masalah yang kamu hadapi ya. Karena di sini ada kesempatan kamu yang benar-benar akan bisa menemukan sebuah fase baru gitu loh. Terlahir kembali. Kamu akan menjadi seseorang yang berbeda, tidak seperti dulu. Jadi itu ya, intinya yang penting kegigihan kamu. Ya, kerja keras kamu di sini.
maka Tuhan akan selalu menuntun kamu. Tuhan akan selalu memberikan sebuah petunjuk atau dukungan gitu loh. Jadi jangan kamu menyerah di sini. Oke. Nah, apalagi di sini ada di impiral, take up space. Kamu seperti kayak mengambil sebuah ruang di sini, ya. Karena apa ya? Karena selama ini kamu sudah mencoba untuk bertahan, atau kamu sudah mencoba untuk berjuang sekuat tenaga kamu, tapi mungkin belum kamu dapatkan sebuah tempat yang nyaman, begitu. Ya, mungkin di dalam suatu pekerjaan kamu itu kayak ngerasa, oh, aku di tempat kerja yang sekarang itu seolah kayak nggak ada nyamannya ya, nggak ada kebahagiaannya gitu loh. Apalagi mungkin di satu hubungan cinta nih, di hubungan cinta ini aku ngerasa nggak nyaman banget. Ini membuat aku kayak ngerasa terbebani dalam menjalaninya. Nah, di situ kamu akhirnya mencoba untuk mencari sebuah petunjuk, mencari sebuah kebenaran. Ada sikrat, mencari sebuah kebenaran. Haruskah aku keluar dari pekerjaan ini? Atau haruskah aku meninggalkan hubungan ini? Nah, di situ nantinya kamu mungkin akan ada let's go. Ya, ada kartu death mengakhiri. Semua sudah berakhir di sini. Ya udah, kalau kamu tidak bisa mempertahankannya, ya mau tidak mau jalan satu-satunya adalah meninggalkan. Ya, maka aku merasakan nantinya kamu akan menemukan sebuah ruang atau sebuah tempat di mana kamu akan sangat dihargai. Ya. Nah, jadi benar-benar kamu itu jangan takut, tapi yang penting ada kemauan dalam diri kamu, ada sebuah kegigihan, ada sebuah ketekunan ya, ada sebuah kekuatan dan semangat yang harus kamu kau miliki di sini. Ya, karena itu juga berguna untuk actionnya kamu. Tanpa kita memiliki kekuatan, kita juga nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, begitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah sebuah gambaran bahwasanya kamu itu pada akhirnya akan menemukan sebuah titik terang, akan memiliki ya apapun yang kamu harapkan itu akan kamu miliki, akan kamu genggam begitu loh. Ya, jadi kamu jangan takut. Dan aku juga melihat di saat kamu mencari kebenaran, disitulah nantinya kamu akan menemukan petunjuk. Bahkan kamu akan merasa kaget. Tiba-tiba aja nih, mungkin saja ya, di saat kamu meninggalkan pekerjaan, ada nih yang nawarin, kamu mau nggak bekerja di sini? Dia buka lowongan loh. Nah, atau ada yang mau pengen join bisnis sama kamu. Tiba-tiba aja. Itu kenapa? Karena kegigihan kamu menunjukkan kualitas diri kamu ya. Ada juga sih beberapa dari kamu yang sudah meninggalkan pasangan. Kamu mungkin saat ini setelah kamu meninggalkan pasangan, pasti dong sedih, kecewa, dan kamu pengen sendiri. Nah, di saat kamu sendiri, tidak memikirkan cinta, disitulah cinta itu akan datang. Tuhan akan memberikan petunjuk. Mungkin akan ditemukan dengan seseorang, ya. Bisa aja. Kita nggak akan menduga. Bahkan di sini kamu ngerasa, oh ternyata Tuhan sayang ya sama aku. Aku dikirimkan seseorang yang mungkin baik. Dan aku merasakan adanya kenyamanan di sini, gitu. Ya. Jadi asal kita yakin aja. Dan kita selalu berpikir positif. Jangan kita dikuasai oleh energi negatif. Nah, misalnya contoh kalau energi negatif ini seperti ini ya. Mungkin dalam mendengar dengan ini aja. Di sini kan ada sebuah kebahagiaan nih gitu. Ini ada sebuah peluang nih, ini ada sebuah kesuksesan nih. Terus aku mengatakan bahwasanya ini semua kamu dapatkan dari kerja keras kamu, dari doa kamu juga. Nah, tapi ada yang komentar, ya, nggak mungkin, ini semua bohong gitu ya, buktinya nggak ada yang nyata. Nah, disitulah karena dia seseorang yang berkomentar seperti itu, dia berada di dalam energi negatif. Coba dia berada dalam energi positif, maka dia berpikir, oh benar juga ya, segala sesuatu itu kan harus kita perjuangkan, segala sesuatu itu kan harus kita intinya kita dapatkan dengan kemampuan kita, dengan ikhtiar kita, dengan actionnya kita, bukan kita hanya dengan duduk diam gitu. Ya, walaupun terkadang kita udah jatuh bangun, tapi kita tetap tidak putus asa. Nah, disitulah akhirnya Tuhan melihat usaha dari kamu. Akhirnya Tuhan berikan jalan, petunjuk. Tidak ada doa yang tidak terkabulkan ya, teman-temanku. Semua doa itu akan terkabulkan. Hanya saja kapan ya doa Tuhan akan berikan apapun yang kita minta. Karena nabi aja mungkin berdoa tidak langsung dikabulkan. Ya, ada yang 3 bulan baru dikabulkan, bahkan ada yang bertahun dikabulkan. Nah, itu nabi. Kalau kita siapa? Jadi teruslah kita berdoa, jangan patah semangat, jangan kita menjadi orang yang sombong, jangan kita menjadi orang yang angkuh, seolah-olah kayak aku udah melakukan ini loh, harusnya aku mendapatkan ini, gitu. Enggak. Ya, intinya ikhlas
dalam melakukan apapun kita harus ikhlas ya. Nah, kita coba lihat dari kartu percintaan kamu ya. Apakah yang terbaca di sini dari percintaannya kamu? Kartunya bagus ya, luar biasa sih sebenarnya ya. Ada let's go, intinya kamu di sini harus let's go, keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari keterpurukan kamu ya. Jika kamu benar-benar bangkit di sini. Jadi saat kamu punya masalah, jangan kamu kayak meratapi, jangan kamu menyalahkan siapapun gitu loh. Karena itu juga tidak akan menyelesaikan masalah kamu. Justru itu makin membuat kamu terpuruk. Oke, teman-temanku. Ini di pesan. Nah, aku melihat beberapa diri kamu akhirnya akan ketemu nih. Di saat mungkin kamu sudah meninggalkan pasangan yang toksik, pada akhirnya kamu akan menemukan dengan seseorang yang benar-benar memiliki chemistry. Ya. Dia akan bisa mengerti kamu, memahami kamu, dan juga sebaliknya. Dan bahkan bisa menerima kamu apa adanya. Ya. Nah, di sini ternyata ada seseorang yang sedang menyiapkan, ya, preparing for union, menyiapkan bahwasanya kamu itu mungkin akan menjadi pasangannya, kamu itu mungkin akan dinikahi, begitu loh. Karena seseorang ini sudah kayak mengenal kamu, ternyata kita itu cocok, gitu loh. Ya, dan akhirnya ya sekarang dia mulai mempersiapkan, mungkin mempersiapkan dari segi materi, mempersiapkan dari segi yang lain-lainnya, gitu loh. Jadi intinya seseorang ini begitu bersemangat karena udah menemukan kamu yang dia merasa kayak, oh aku cocok nih sama kamu. Oh ternyata ini loh rahasia dari semua masalah yang aku hadapi selama ini. Saat aku ikhlas, saat aku legowo, saat aku memaafkan, ternyata Tuhan mengirimkan yang terbaik, begitu ya. Semoga ya. Karena memang kamu sempat ya merasa kayak seperti kasetnya ini yang kusut gitu loh, tidak bisa diputar lagi kasetnya, terus kasetnya nggak bisa digunakan lagi. Pernah kamu ngerasakan seperti itu, tapi kamu tidak mau berlama-lama dalam kondisi ini ya. Akhirnya kamu mencoba untuk mempelajari segala sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah bahkan di saat kamu benar-benar sudah bisa melupakan seseorang, nah ternyata ada juga sih beberapa dari mereka-mereka yang pernah menyakiti kamu itu mulai merindukan kamu. Karena apalagi sudah melihat kamu yang sudah berubah, sudah berbeda. Kamu menjadi seseorang yang begitu sukses, begitu hebat ya. Kamu intelek, kamu elegan gitu loh. Jadi membuat mereka kayak, ya kamu juga kaget dong. Kok bisa dia menyukai aku lagi? Kok bisa dia datang lagi? Padahal kan dia sudah menyakiti aku. Nah bahkan mereka juga meminta maaf, mengemis cinta gitu ya ke kamu gitu loh. Itu membuat mata kamu berkaca-kaca. Berkaca-kaca itu karena apa? Karena aku merasa puas. Mungkin inilah pembalasan dendam aku gitu loh. Karena pembalasan dendam itu tidak hanya dengan sebuah hal-hal yang buruk juga ya, tapi yang sebaiknya pembalasan dendam itu kita lakukan dengan menunjukkan kehebatan dari diri kita sehingga dia menyesal, begitu ya, teman-temanku. Di sini ada wedding, beberapa dari kamu bahkan di sini apa ya, yang kayak wah ada seseorang yang seperti ingin menikah dengan kamu. Mungkin dia yang tadinya sudah menyiapkan pernikahan untuk kamu, tiba-tiba dia memberikan surprise. Bulan depan atau tahun depan kita menikah yuk gitu ya. Nah ini akan menjadi kabar yang paling bahagia bagi kamu. Ternyata seseorang yang selama ini kamu harapkan dia benar-benar tulus, terus ingin serius sama kamu di sini ya. Semoga ya, aminkan. Oke, kita akan cek lagi di sini tentang bagaimana selanjutnya yang terjadi untuk kabar yang mengejutkan ini. Oke, teman-temanku. Ya. Nah, di sini banyak pesan-pesan yang kamu dapatkan sebenarnya ya. Jika kamu selalu berpikir positif, pesan positif juga akan kamu dapatkan. Ya. Jadi selalulah berada dalam mindset yang benar-benar positif ya. Nah, di sini aku juga melihat kamu akan mendapatkan suatu penghargaan. Kamu akan benar-benar bisa kayak menghargai diri kamu, mendapatkan apresiasi gitu loh untuk diri kamu sendiri. Dan kamu juga, aku harus mengapresiasi diri aku. Aku udah capek selama ini disakiti. Aku sudah capek selama ini dikhianati. Saatnya aku membahagiakan diri. Mungkin dengan cara melepaskan, meninggalkan, dan akhirnya bertemu dengan orang yang tepat, begitu ya. Nah, ternyata benar, hari baru, a new day, hari baru akan segera kamu miliki di sini. Oke, mungkin hidup bersama seseorang. Semoga ya. Nah, di sini kamu tidak akan menunda-nunda waktu lagi.
It's time to stop procrastinating. Arti kata, di saat seseorang menginginkan untuk menikah, kamu mungkin tidak akan menunggu, nanti deh, aku belum siap. Kamu nggak seperti itu. Bahkan di sini, ayo, karena mungkin ini juga suatu ibadah yang harus kita jalankan. Nah, untuk rezeki nanti pasti Tuhan akan berikan. Jadi gitu ya. Prinsipnya begitu. Jangan, oh aku belum punya uang nih, aku belum punya pekerjaan. Nah, jika kamu berusaha, nantinya setelah menikah mungkin bisa jadi ada rezeki-rezeki yang lain yang akan datang ya. Nah, di sini kamu ataupun apa ya, seseorang yang kau fokuskan mungkin lagi mempersiapkan atau menata hidupnya. Ya, karena dia kayak ngerasa nih, oh aku harus menata hidup aku nih. Aku harus merubah semuanya. Intinya ada kegigihan, ketekunan dari diri kamu ataupun seseorang yang kau fokuskan ya untuk merubah hidupnya. Sehingga akhirnya nantinya hidup ini bisa jadi layak ke depannya ya. Oke? Nah benar, di sini kamu itu orang yang benar-benar kayak berbeda dari siapapun. Kamu orang yang intinya berbeda lah. Kamu punya keunikan, kamu itu punya karisma, ya, membuat mungkin banyak orang-orang yang akan kagum terhadap kamu. Oke, ini yang mungkin akan membuat kamu berkaca-kaca di sini. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.